Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pet Fun Science. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas perkenalan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, pertumbuhan adalah pertambahan ukuran atau volume, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur atau dilihat dengan mata telanjang, karena perkembangan dalam biologi mengacu pada proses kedewasaan. Kemudian, sifat-sifat pertumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang kuantitatif dan ada yang kualitatif. Nah, tadi ya, kalau kuantitatif itu yang dapat diukur, berarti dia masuknya ke pertumbuhan, sedangkan kualitatif itu dia masuknya kepada perkembangan karena tidak dapat diukur. Kemudian pada tumbuhan itu, pada proses pendewasaannya itu terlihat pada biji. Nah, berikut adalah bagian-bagian biji. Yang pertama itu ada kulit biji, yaitu berfungsi untuk melindungi biji. Kemudian ada endosperma, yaitu berfungsi menyimpan cadangan makanan. Radikula, yaitu bakal dan akar. Kemudian plumula atau bakal daun, epikotil bakal batang, dan hipokotil yaitu bakal batang yang letaknya paling bawah di bawah kotiledon. Struktur biji. Nah, struktur biji ini pada tumbuhan berbeda ya, ada dua macam. Yang pertama ada monokotil, yang kedua ada dikotil. Nah, kalau monokotil dia berkeping satu dan dikotil dia berkeping dua. Nah, kemudian perkecambahan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hipogeal, perkecambahan yang kotiledonnya tetap atau terbenam di bawah tanah. Contohnya seperti monokotil ya, jagung dan kelapa. Kemudian kalau epigeal berarti perkecambahan yang kotiledonnya berada di permukaan tanah. Nah, contohnya itu pada kacang-kacangan seperti kacang merah dan kacang hijau. Dapat dilihat pada gambar berikut, di mana kalau dikotil atau pada biji jagung ini kotiledonnya itu di bawah tanah, sedangkan kalau monokotil dia itu biasanya kotiledonnya di atas di permukaan tanah ya. Nah, kemudian daerah pertumbuhan pada akar dan batang berdasarkan aktivitasnya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada daerah pembelahan, di mana selnya ini aktif membelah. Kemudian ada daerah pemanjangan, sel-selnya yang berada di belakang daerah pembelahan ini mengalami pemanjangan ukuran, sedangkan daerah diferensiasi yaitu bagian paling belakang dari daerah pertumbuhan. Nah, sel-sel ini mengalami diferensiasi atau membentuk akar. Selanjutnya pertumbuhan itu ada macam-macamnya. Yang pertama ada pertumbuhan sekunder, dan yang kedua ada yang namanya pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan sekunder biasanya ada yang tahu? Pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Nah, biasanya dia itu terjadi pada jaringan kambium atau melebaran pada bagian tengah batang. Nah, yang kedua itu ada pertumbuhan primer. Nah, kalau primer ini biasanya pertumbuhan dasar pada tumbuhan yang terjadi akibat aktivitas pembelahan sel. Nah, biasanya terjadi pada akar, yaitu ada proses pemanjangan. Jadi jangan lupa ya, bahwasanya pertumbuhan dan dari primer dan sekunder ini memiliki perbedaan. Yang pertama yaitu kalau primer itu dia menghasilkan pertumbuhan memanjang, sedangkan kalau sekunder menghasilkan pertumbuhan yang melebar. Sel meristem adalah sel yang aktif membelah. Ketika biji menemukan kondisi yang sesuai, maka proses pertumbuhan dimulai. Pertama-tama air masuk ke dalam biji yang disebut dengan proses imbibisi, lalu mulai berkecambah. Nah, pada proses percambahan ini akar tumbuh lebih dulu disusul batang dan daun. Selanjutnya pada akar, batang, dan daun sel-sel meristem terus-menerus membelah sampai panjang maksimal tanaman. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan tanaman, ada faktor luar yaitu eksternal dan faktor dalam yaitu internal. Kalau dari luar itu nutrisi, air, cahaya, kelembapan, dan suhu, sedangkan kalau dari dalam dari hormon dan genetiknya. Itu hormon yang pertama auksin yaitu pemanjangan sel, hormon giberelin pertumbuhan batang, sitokinin pembelahan sel, asam absisat yaitu pengguguran organ. Kemudian ada etilen, hormon dalam bentuk gas, kemudian traumalin, proses pembentukan jaringan baru, dan yang terakhir ada hormon kalin. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.